Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan alhamdulillah tidak terasa sore hari ini ASOGI sudah memasuki serinya yang ke-90 dan kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama ASOGI. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya untuk join mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi kita sore hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, yang akan berbagi update ilmunya kepada kita. Baik, yang pertama yaitu Dr. Sutrisno, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat sore, Dr. Sutrisno. Selamat sore, Dr. Herunisa. Sore, Dok. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Indiarto Witiawan, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Kota Cilegon. Selamat sore, Dr. Indi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang bertindak sebagai moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Hasanuddin, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Selamat sore, Dr. Hasanuddin. Saya nggak bisa diganggu lagi on air. Baik, seperti biasa, seluruh peserta ASOGI yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan di akhir bulan September ini pembahasan tentang tumor ovarium, kali ini kita sudah menginjak tema mengenai tumor ovarium borderline atau yang bisa dikenal low malignant potential tumor yang pada dasarnya tidak invasif tapi juga tidak 100% benign. Tidak seserain benign ataupun malignant type, tapi mungkin sangat penting kita ketahui karena bisa saja kita dapatkan pada praktek klinis sehari-hari. Marilah kita sama-sama diskusi dari A to Z-nya tentang tumor ovarium borderline ini. Namun sebelum kita beralih pada sesi diskusi, saya akan mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Hasanuddin dari jauh ini, dari Aceh, ya. Kemudian Dr. Sutrisno, kemudian Dr. Indiarto Witiawan yang berkenan menjadi moderator dan narasumber sore hari ini. Terima kasih sedekah ilmunya. Terima kasih Bu Sekjen, ngawal acara dari minggu ke minggu, juga Dr. Hoirunisa, kemudian Dr. Birama, Mbak Lucy, dan semua tim mengkoordinasi dari Sabang sampai Merauke setiap minggu, dari minggu ke minggu. Ya, terima kasih. Kemudian saya juga terima kasih banyak untuk semua partisipan, para guru besar, senior, sejawat semua. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, menunjang peningkatan profesionalisme kita. Karena ilmu berkembang sangat cepat, protokol berkembang sangat cepat, pemeriksaan berkembang sangat cepat, dan mudah-mudahan negara berkembang bisa mengikuti. Dan kita harus selalu optimis, sehingga kita harus mengupdate ilmu kita juga setiap minggu. Sekali lagi terima kasih banyak, dan mungkin tidak lupa juga saya menginformasikan nanti di bulan Desember itu ada acara INASMID. INASMID itu seperti PKB-nya HOGI, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia di Surabaya. Nanti kita mengundang semua SPOG juga untuk hadir karena topik-topiknya juga sudah disesuaikan untuk SPOG, tidak melulu untuk onkolog. Mungkin itu yang berminat bisa bergabung nanti di share informasinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semangat semua, mudah-mudahan semua tetap diberikan kesehatan
kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bamana. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita memasuki ke sesi diskusi. Kepada moderator kami persilahkan Dr. Hasanuddin, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi untuk memandu jalannya pemaparan dan diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Hogi Dr. Brahmana, Sekretaris Hogi Dr. Topan Widiautami, ya, bahkan adik saya, ya. Kemudian para senior, para profesor sekalian yang ikut dalam acara pada sore hari ini, ya, merupakan ini acara kita ASOGI yang ke-90, ya. Hari ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik menurut saya, karena ini merupakan suatu hal yang kadang-kadang buat pasien sendiri dan juga para keluarga kita ada yang membingungkan, ya, tentang tumor ovarium borderline, ya. Dan pada kesempatan ini kita dibantu oleh dua orang pakar, ya, di bidangnya, ya. Yang pertama Dr. Zeno SPOG Subspesialis Onkologi MKes, ya, dan narasumber kedua Dr. Indiarto Witiawan SPOG Subspesialis Onkologi, ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai tumor ovarium borderline, ya, jadi dibilang jina enggak, ya, tapi ganas pun dia tidak terlalu ganas, ya, sehingga banyak pasien yang bertanya sebetulnya ini kanker apa bukan sih dok? Nah, lalu ada juga para keluarga kita yang bertanya apakah ini perlu kemoterapi atau enggak, ya. Kita ingat bahwa istilah tumor borderline ini sebetulnya sudah lama, ya. Dulu kalau nggak salah Dr. Taylor itu yang pertama menemukan pada tahun memakai istilah ini, ya, pada tahun 1929. Dia waktu itu dia menyebutkan tumor ovarium semi malignan, ya, semi tengah-tengah. Kemudian orang PA patologi anatomi membuat istilah borderline, ya. Barangkali nanti tentunya akan banyak pertanyaan dari para peserta yang ikut dalam acara diskusi kita kali ini, ya. Barangkali untuk memanaskan situasi, ya, kita beri kesempatan pertama kepada Dr. Cino SPOG, Subspesialis Onkologi MKes. Barangkali bisa jelaskan kepada audiens sebetulnya apa sih tumor ovarium borderline ini? Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore para guru besar, para guru senior sejawat yang saya hormati. Yang saya hormati Dr. Hasanuddin, salam kenal dok. Saya dari Purwokerto dok. Ya. Ya, Yang saya hormati salam kenal. juga guru Satria saya Aceh. dok, ya Dr. Tovan. Salam hormat saya dok. Dr. Brahmana. Terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa bersilaturahmi meskipun dalam suasana daring, tapi harapannya nanti ada kesempatan kembali untuk bertemu secara langsung. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasanuddin untuk merangsang diskusi mengenai borderline ovarian tumor. Jadi memang topik ini adalah topik menarik. Mengapa kita bisa bilang seperti itu? Karena ini adalah topik ketiga yang kita sampaikan. Karena ada 2 seri berikut sebelumnya yang menyebutkan juga membahas mengenai topik borderline ovarian tumor. Jadi meskipun sudah sering kali dibahas, tetapi masih banyak keraguan. Sehingga tadi disampaikan oleh Dr. Hasanuddin, tidak ada salahnya untuk kita terus update. Jadi menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Hasanuddin bahwa borderline ovarian tumor itu merupakan kategori tersendiri dalam klasifikasi tumor ovarium epitelial. Jadi tumor ovarium kita bagi menjadi epitelial dan non epitelial, di mana non epithelial ovarian itu kita bagi ada yang benign dan malignan. Nah, di antara itu kita ada kategori tersendiri yang kita sebut sebagai borderline. Dan terkait dengan asal histopatologinya, maka pada tipe epitelial kita mengenal 4 histotype yang paling sering, yaitu adalah serous, mucinous,
kemudian endometrioid dan clear cell. Sementara ada subtipe lain yang cukup jarang, yaitu seromucinose dan Brenner. Dan menurut laporan, jadi semua studi sepakat bahwa dari semua subtipe epitelial tersebut dapat muncul sebagai borderline ovarian tumor, khususnya adalah pada kategori tipe 1. Jadi sejak tahun 2004 kita mengenal ada dualistic model ovarian carcinogenesis yang disampaikan oleh Sig dan Kurman, di mana di sana ovarian cancer atau ovarian carcinogenesis kita bagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2, di mana pada tipe 1 itu adalah slow progress dan menampilkan tampilan yang ada prekursornya, dan dari mulai benign, borderline hingga malignant. Sementara pada yang tipe 2 tidak melalui fase borderline. Mungkin itu sementara dulu, Dr. Hasanuddin ya. Ya, baik Dr. Sino, terima kasih ya. Jadi semakin menarik ya, terutama dalam membuat diagnosa tumor ovarium borderline ya. Karena terus terang dari sebagian kolega kita ada yang menganggap bahwa ini kelihatannya dalam membuat diagnosa tumor ovarium borderline ini kok kayaknya patologi anatomi ini mereka ragu-ragu gitu loh. Jadi mungkin mereka tidak berani menyebutkan apakah ini jinak atau ganas ya. Akhirnya mereka ngambil jalan tengah. Nah, ini yang barangkali juga para pasien di klinik itu bertanya sama kita, loh, ini dok, kenapa nggak bilang jinak atau ganas sekalian? Ini borderline. Jadi kami ini gimana nasib kami ini dok? Nah, ini semakin menarik ya. Berikutnya ada yang bertanya ya, ini barangkali akan dibantu oleh narasumber kita, Dr. Indiarto Itiawan. Sebetulnya dok, pasien bertanya, apakah tumor ovarium borderline ini perlu kemoterapi enggak sih dok? Kan sudah operasi gitu. Nah, atau kapan saya perlu di kemo, kapan saya tidak perlu di kemo? Karena ada sebagian pasien yang ke dokter A, oh ini harus kemo gitu ya. Yang sebagian lagi mengatakan, oh ini tidak perlu kemo gitu. Jadi pasien juga perlu kejelasan. Silakan dokter Indiarto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat saya Dr. Hasanuddin, Dr. Brahmana, dan Dr. Tovan, dan Mas Trisno. Selamat sore Mas. Saya udah ini langsung saya jawab atau share screen seperti biasa? Ya langsung diberi penjelasan. Oh iya. Ya. Kalau menurut dari ESGO dok, itu sih tidak ada perbedaan signifikan pada stadium 2 ataupun 3 pada tumor yang sudah terdiagnosis expertise oleh patologi anatomi yang terregistrasi oleh WHO dengan borderline. Itu tidak ada bedanya antara dilakukan kemo atau tidak. Tapi untuk alurnya dok, itu sih pada borderline sih pengobatannya dengan hormonal dokter. Tadi dengan dicek dulu estrogen reseptornya dok. Kalau dia positif, dia bisa digunakan letrozole dok, yang kalau saya baca dok. Jadi tidak ada rekomendasi untuk dilakukan kemoterapi karena progression free survival sama overall survivornya tidak berbeda secara bermakna dok. Itu menurut dari robot trial dok, oleh Andrea Rubio tahun 2014. Izin dok. Ya, betul ya. Jadi memang karena pasien bingung ya, kita juga melihat tentunya pasien-pasien kita ada juga yang kalau di Aceh ini barangkali sebagian pasien nggak banyak sih, sebagian ada yang mencoba berobat ke negara tetangga ya, biasa di Singapura atau di Malaysia ya. Kita di sini tidak kemo, di sana di kemo ya, di kemo. Jadi barangkali juga tantangan buat kita ini ya. Bagaimana kita memberi konseling kepada para pasien kita ya. Alasan di sana di kemo katanya untuk meningkatkan survival rate ya. Padahal kita tahu untuk tumor ovarium borderline sebetulnya dia tidak membutuhkan kemoterapi kecuali pada kasus memang yang sudah terjadi metastasis jauh ya. Walaupun secara literatur disebutkan bahwa beberapa pasien barangkali apabila terjadi metastasis yang jauh barangkali perlu diberikan kemoterapi jenis platinum base ya, platinum base terapi. Tapi tentunya kita bisa juga dengan memantau ketat pasien-pasien ini dengan kontrol teratur, kita sudah mampu memantau kondisi pasien.
Berikutnya, Dr. Sisno, ada lagi yang bertanya apakah eh, pasien dengan tumor ovarium borderline ini apakah masih boleh hamil? Nah, gitu kan? Karena ada beberapa kasus di mana operasi pertama itu hanya diambil tumor seluruhnya, ya, atau istilahnya debulking tumor aja. Sementara uterus dan ovarium yang kontralateral masih ada. Pasien kepingin hamil. Lalu dia bertanya, apakah saya boleh hamil? Lalu kalau hamil nanti itu akan berpengaruh nggak terhadap ini penyakit saya ini? Tambah berat enggak? Silakan Dr. Trisno. Iya dok, jadi itu adalah salah satu yang update dalam borderline ovarian tumor. Artinya isu yang saat ini sedang ramai dibahas adalah mengenai fertility sparingnya dok. Ya. Dan apabila tadi ditanyakan apakah boleh hamil, tentu saja boleh. Jadi pada kelompok borderline ovarian tumor memang karena kita tahu cara epidemiologi itu adalah sebagian besar kita temukan pada usia kurang dari 40 tahun, di mana pada usia tersebut kita tahu salah satu faktor resiko dari borderline ovarian tumor itu adalah infertilitas. Tentu pada kelompok tersebut adalah kelompok yang masih menginginkan fungsi reproduksi, sehingga pada kelompok borderline ovarian tumor masih diberikan kesempatan untuk preserve fertility. Dan telah ada meta-analisisnya di Perancis, di mana di situ dilaporkan bahwa angka fertility-nya bisa dapat mencapai 54% pada kelompok kistektomi, dok. Secara epidemiologi kita paham bahwa pada tipe seros, karena kita tahu insidensinya adalah kejadiannya seringkali kita temukan pada kedua ovarium, artinya bilateral masanya, sementara pada musinos kita seringkali temukan adalah unilateral. Sehingga apabila eh, eh, masih memungkinkan fungsi fertility, artinya antral follicle count-nya masih cukup, AMH-nya masih memungkinkan untuk fungsi fertility, maka diperbolehkan untuk fertility, dok. Nah, terkait dengan kehamilan, jadi dalam algoritmanya juga disampaikan bahwa pada kelompok wanita borderline ovarian tumor yang telah menjalani fertility conservative surgery, maka diharapkan dapat menunda kehamilannya dalam 2 tahun pertama, karena ternyata sepertiga kasus recurrency adalah terjadi pada interval 6 sampai 12 bulan, sehingga diharapkan 2 tahun pertama atau 24 bulan itu pasien menyelesaikan masa pemantauan. Apabila setelah selesai 24 bulan pemantauan, maka pada pasien dapat memasuki algoritma untuk fertility program. Apakah itu dengan teknologi reproduksi berbantu atau dengan konvensional, dok. Demikian, dok. Baik, terima kasih Dr. Sirno. Jadi semakin menarik ya. Jadi ternyata bahwa tumor ovarium borderline ini bukan selalu jadi momok ya. Artinya seperti kanker pada umumnya di mana pasien-pasien kehilangan fertilitasnya ya. Jadi pada tumor ovarium borderline mereka masih bisa untuk hamil ya. Dan dengan pengontrol ketat tentunya kita bisa memantau apabila terjadi komplikasi selama kehamilan ya. Berikutnya adalah barangkali buat pasien sendiri ada trik khusus enggak bagaimana mencegah kekambuhan ini ya. Ini menarik kalau misalnya apakah ada trik khusus ya atau apa yang harus dilakukan pasien untuk mencegah rekarensi pada tumor borderline ini. Dokter Indiarto barangkali akan memberikan bahasannya. Silakan. Terima kasih dokter. Mengenai fertility sparing pada BOT, dok, Ya. pada saat dilakukan initial surgery, dok, itu kita nilai dulu stadium 1 atau 2 atau 3, dokter. Jadi diusahakan tumornya tidak ruptur saat operasi, dokter. Kemudian dilihat juga di pelvis, kemudian upper abdomen apakah ada implan. Karena diagnosis BOT kan didiagnosis setelah histopatologi, dokter. Kemudian kalau dia stadium 1, dok, itu mungkin dinilai dulu dia kalau pada fertility sparing tentunya kan tidak menopause, dokter. Jadi ya
dinilai dulu apakah dia itu mau fertility sparing atau tidak. Kalau mau dinilai ovarium kontralateralnya, dokter. Jadi kalau uh, ovarium kontralateralnya itu ternyata ada uh, NOK yang sama, itu dilakukan kistektomi, dokter. Kemudian kalau yang saya baca itu faktor prognosis yang paling sering terjadi pada rekarensi BOT adalah incomplete surgery, dok. Jadi yang dinyatakan complete surgery pada BOT adalah omentektomi, dok. Itu faktor yang paling penting. Kemudian pada apendektomi tidak lagi dilakukan jika apendiknya normal, dok. Kemudian untuk keberhasilannya sih, saya rasa sih memerlukan kerjasama dengan bagian fertilitas, gitu. Mengenai hubungan kesalahan BOT, dok, saat forced section maupun pada saat PA definitif, dok. Jadi yang saya baca itu kesalahan BOT itu cukup tinggi, dok. Kalau misalnya kita VC kemudian hasilnya BOT ternyata 9% itu dia upstaging, tapi lebih banyak yang tidak upstaging, yang downstaging 25%, dok. Jadi kalau di ESCO dinyatakan dia harus di expertise dengan PA dari luar yang sudah kalau ada yang sudah diregistrasi oleh WHO, dokter. Demikian, dokter. Baik, terima kasih Dr. Indiarto. Jadi barangkali juga ini pesan bagi kita semua, para onkolog ya. Artinya untuk mencegah recurrency ya, ini juga peran kita di sini penting ya sebagai operator ya, pada saat operasi kita harus semaksimal mungkin ya kita mengangkat seluruh massa tumor ya tanpa ada sisa ya. Kalau bisa zero ya. Walaupun kadang-kadang sulit tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Berikutnya ini ada pertanyaan, Dok. Nah, pertanyaan pertama ini tujukan kepada kedua narasumber ya. Jika tumor ovarium borderline berdasarkan hasil patologi anatomi, apakah harus dilakukan relaparotomi? Ini pertanyaan dari salah seorang dokter. Silakan, siapa yang mau jawab dulu? Dok, izin dok. Ya, silakan. Ya. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Saudari Rati Fauzia bahwa apakah temuan borderline perlu kita lakukan relaparotomi. Jadi kita kembali pada panduan dari salah satunya adalah NCCN tahun 2021 di mana apabila kita temukan hasil histopatologi borderline ovarian tumor, maka kita dihadapkan pada pilihan untuk melakukan pemeriksaan imaging salah satunya yang dapat kita lakukan. Dari imaging itu yang akan kita lihat adalah apakah ada tampilan residu atau tidak. Apabila no evidence of disease artinya sudah clear, maka kita cukup melakukan follow up saja, di mana follow up itu dalam 2 tahun pertama dilakukan setiap 3-6 bulan melalui pemeriksaan pencitraan sonografi dan juga tumor marker apabila di awal ada ekspresi. Kemudian apabila ditemukan residu, maka kita disarankan untuk melakukan relaparotomi untuk melakukan staging. Dan untuk ini sebetulnya bagi onkolog yang sangat diperlukan itu adalah salah satunya laporan operasi. Jadi dari sejawat SPOG apabila melakukan dokumentasi operasi dengan baik, artinya salah satu tadi disampaikan oleh Dr. Indiarto bahwa salah satu prognostic factor untuk recurrency itu adalah zero residual. Artinya apabila kita melakukan reseksi komplit, maka untuk angka kekambuhannya itu sangat rendah, dilaporkan 0-5%. Sementara apabila ada residu, maka dapat mencapai 45%. Nah, informasi itu harapannya kita bisa dapat dari laporan operasi yang sejawat SPOG tulis di sana gitu. Jadi apakah dilakukan eksplorasi intraperitoneal pada awal membuka kafum abdominopelvic dari mulai gaster, small bowel, large bowel, kemudian omentum begitu. Dan itu akan sangat mempengaruhi kita untuk melakukan mengambil keputusan apakah akan melakukan relaparotomi atau tidak. Dan lagi juga
terhadap temuan hasil histopatologinya. Di mana apabila kita temukan adalah mucinous borderline dengan temuan mikroinvasif, maka dengan tingkat recurrence yang tinggi kita disarankan untuk melakukan relaparotomi. Demikian, Dok. Baik, terima kasih Dr. Sino. Jadi cukup jelas ya. Memang tadi pertanyaan diajukan oleh salah satu teman sejawat kita, SPOG ya. Memang dari penelitian pun disebutkan bahwa dari 78% kasus dengan tumor borderline ya, tumor borderline yang ternyata dioperasi oleh general gynecologist ya atau obstetrician, memang 12% itu dia inadequate staging ya. Barangkali ini yang menyebabkan recurrent, barangkali perlu dilakukan laparotomi karena memang tidak bersih ya. Barangkali ada yang mau ditambahkan oleh Dr. Indiarto, silakan. Terima kasih dokter atas mengenai Laparotomi. BOT dengan inisial surgery tadi dokter, dari selalu dinilai apakah dia itu di stadium berapa dari laporan operasinya itu kita bisa melihat pastinya apakah ada implan tumor pada pelvis ataupun di ekstra pelvis dokter. Terutama pada pada pasien dengan serus dia kejadian transformasi maliknya lebih tinggi dokter. Kemudian kalau misalnya dia untuk pasien dengan tidak memerlukan fertility sparing, saya kira sih terapi utamanya adalah BSO. Kalau ternyata dari hasil PA-nya itu endometrioid, borderline tumor, mungkin harus dilakukan kuretase untuk menyingkirkan kemungkinan kelainan pada endometrium primernya. Kalau intinya sih ditentukan dulu apakah dia masih fertility sparing atau tidak. Kalau masih fertility sparing, terapi utamanya atau perimenopause terapi utamanya sih adalah unilateral salping ovarectomy, dok. Tapi kalau sudah tidak memerlukan lagi, dia BSO, dokter. Kecuali kalau endometrioid dia dilakukan kuretase pada endometriumnya. Menurut saya, ya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Indiarto. Ini berikutnya ada lagi pertanyaan yang sangat menarik ya dari Dr. SPOG umum. Ya. Izin bertanya, dok, apa saja yang perlu diobservasi pada tumor ovarium borderline? Dan sejauh mana kompetensi SPOG umum melakukan perawatan terhadap pasien dengan tumor ovarium borderline ini? Silakan, barangkali Dr. Sisno dulu. Jadi Ya, dok, baik. apa aja yang harus diobservasi ya? Ya, terkait observasi pasca operatifnya, untuk ini sebetulnya sudah ada systematic review-nya bahwa pemantauan dalam 2 tahun pertama setiap 3 sampai 6 bulan meliputi anamnesis pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan imaging yang kita bisa lakukan adalah sonografi, terutama pada pasien-pasien pasca konservatif surgery. Artinya kita masih meninggalkan adnexa dan uterus. Maka kita harus melakukan pemantauan secara detail terhadap struktur morfologi dari uterus, struktur morfologi dari adnexa kontralateral. Dan juga untuk peran yang ditampilkan di situ untuk yang advanced imaging justru masih dipertanyakan. Artinya kita harus percaya diri dengan kemampuan pemeriksaan sonografi kita tidak memerlukan advanced imaging baik itu CT maupun MRI. Dan yang berikutnya adalah tumor marker. Untuk peran dari tumor marker, karena kita tahu salah satu karakteristik dari borderline ovarian tumor itu adalah inconsistent dari tumor marker, maka apabila di awal atau preoperatif terdapat elevasi dari tumor marker, maka itu dapat kita gunakan sebagai media observasi. Gitu, dok. Sementara nanti ditambahkan kakak saya nih, dokter Indi. Ya, silakan Dr. Indiarto, barangkali ingin menambahkan. Saya menambahkan sedikit mengenai pemantauannya sih. Yang utama sih kita harus kembali ke faktor prognosisnya tadi, dok. Faktor prognosis pada BOT terutama adalah Vigo staging-nya, dok. Apakah dia stadium 1, 2, atau 3. Jadi harapannya sih
teman SPOG pada saat operasi selalu mendokumentasikan secara tertulis maupun foto dokter untuk sebagai bukti kalau itu stadium stadium berapa nanti saat definisinya keluar. Kemudian yang lain sih adalah melihat apakah ada residu. Kan sebagai operator pasti tahu ya, apakah itu di bis maupun di abdomen atau di upper abdomen ya, diafragma ataupun di livernya apakah ada implannya. Kemudian yang lain adalah sitologinya jangan lupa diambil. Untuk yang pemantauannya sih pada borderline ini kekambuhannya sih lebih sedikit karena dia biasanya terdiagnosis pada stadium awal sekitar 70% 80%, beda dengan ovarium. Tetapi pemantauannya memang harus lebih panjang karena angka relapse-nya terjadi pada lebih late daripada ovarium, terutama pada serus. Mungkin kita perlu konfirmasi ulang ke PA-nya apakah ada micropapillary misalnya, karena dia akan mempertinggi kemungkinan relapse. Jadi perlu komunikasi yang baik dengan PA mengenai review PA-nya, terutama pada tumor yang besar. Kita mungkin bisa mendeskripsikan pada saat USG mungkin ada papilnya berapa, lokulnya berapa. Mungkin pada saat PA mungkin terlalu sibuk ya, mungkin terus jadi ambil sampelnya mungkin kurang pas, juga bisa seperti itu dokter. Jadi pada saat membuat pengantar PA mungkin dijelaskan deskripsi USG-nya, kemudian temuan intraoperatifnya dokter. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Tenato, cukup jelas ya. Berikutnya ini ada pertanyaan yang mirip ya, namun pertanyaannya lebih jauh ya. Selamat sore dokter. Izin bertanya apakah follow up ya pasien pasca operasi. Jadi pasca operasi pasien ditegakkan dengan tumor ovarian borderline. Kemudian follow up-nya itu apakah sama dengan follow up pada kanker ovarium sendiri? Misalnya dengan CA125, DNA sitometri ya, Doppler ultrasonografi, CT scan atau MRI. Silakan Dr. Srisno dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait pemantauan, sebagaimana tadi telah kita sampaikan bahwa pemantauan pasca operasi itu sesuai, artinya pada kasus borderline itu kalau menurut saya dok itu masih sebagai kompetensi dokter SPOG umum ya dok. Artinya karena dalam panduannya sendiri yang diperlukan untuk memantau pasca operatif pasien borderline ovarian tumor itu adalah sedikit melakukan pemeriksaan imaging sonografi, di mana di sana dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan sonografi transvaginal. Dan untuk advanced imaging tadi disampaikan tidak cukup berperan dok, kecuali apabila pada kasus temuan adanya tanda recurrency pada pemeriksaan sonografi. Misalkan kita menemukan adanya asites, kemudian kita menemukan adanya nodul peritoneal apabila kita melakukan sonografi linear, atau untuk mengeksklud keterlibatan upper abdomen. Jadi pada kasus recurrent kita akan memerlukan advanced imaging untuk menilai keterlibatan upper abdomen. Kemudian untuk tumor marker, apabila di awal praoperatif memang ekspresi, maka kita bisa melakukan pemantauan tumor marker tersebut juga dok. Terima kasih dok. Ya baik, terima kasih Dr. Srisno. Barangkali ada tambahan dari Dr. Indiarto? Ya, terima kasih dok. Saya mencoba menambahkan dokter. Ya, silakan. Jadi kita harus mengkonfirmasi dulu bagaimana mengenai BUT-nya itu sendiri. Jadi dipastikan tidak ada pertumbuhan invasifnya dokter. Kemudian dari stagingnya juga penting karena pada terapi definitifnya pada stadium 1 adalah hanya BSO, kecuali kalau tadi endometrioid borderline ovarian tumor. Kalau misalnya pasien sudah BSO sih, kalau dari ESGO sih tidak perlu di follow up ya. Tapi kita sebagai onkologi ginekologi ya follow up-nya mungkin setiap 6 bulan sekali selama 3 tahun pertama, terus kemudian setahun sekali selama 5 tahun 4 dan berikutnya. Itu kalau sudah BSO. Tapi kalau menurut ESGO sih dia discharge tidak perlu di follow up. Tapi kemudian kalau misalnya dia
tindakannya unilateral salping ovarectomy atau kistektomi, itu perlu surveillance dokter. Ya, Stage 2 juga perlu surveillance. Surveillance-nya sih dengan menggunakan pemeriksaan fisik terutama, kemudian opsional dengan tumor marker dok. Untuk imaging juga itu juga opsional juga dok. ya, Kemudian jika stadiumnya 3 atau 4 dok itu, jadi pada saat operasi pasti kalau misalnya misalnya SPG itu buru-buru atau gugup ya, itu mungkin bisa difoto, kemudian bisa nanti bisa dipikir ulang sehingga bisa kita lihat nanti residual tumornya dokter. Kalau stadium 3 atau 4 itu kan dia bisa ke abdomen ataupun upper abdomen dok. Kalau misalnya ada residual tumor sih perlu dirujuk ke gyn onco untuk dilakukan terapi endokrin dok. Kalau sesuai dari esko itu dokter. Saya udah. ya. Ya. Terima kasih Dokter Indratro, cukup jelas ya. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Dr. Trisno, memang untuk tumor ovarium borderline ini memang SPK umum mereka juga berperan ya dalam melakukan follow up ya pada pasien-pasien ya, karena masih masuk ranah mereka ya. Ini ada yang menarik, ini pertanyaan, ini kelihatannya pertanyaannya ini tentang infertilitas ya. Selamat sore dokter, terima kasih untuk sharing expertise-nya. Izin bertanya, apakah pasien dengan riwayat operasi borderline ovarian tumor boleh dilakukan stimulasi ovarium pada pasien infertilitas? Nah, jadi dilakukan stimulasi ovarium ya pada pasien infertilitas. Silakan, Dr. Cisno. Iya dok, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita jadi pada pasien pasca borderline ovarian tumor itu singkatnya boleh menjalani stimulasi ovarium Ya, gitu. Tetapi yang pertama beberapa panduan menyebutkan bahwa pada beberapa panduan ini dikeluarkan oleh beberapa center yang sudah established kerjasamanya antara onco dengan fertilitas, di mana mereka membuat diagram, artinya pada pasien pasca konservatif surgery pada borderline itu disarankan untuk menunda stimulasi ovarium selama 2 tahun pertama. Mengapa? Karena laporannya itu adalah recurrency akan muncul pada 2 tahun pertama. Kemudian yang kedua, setelah lewat 2 tahun pertama, maka pasangan tersebut disarankan untuk melakukan screening antral follicle count dan juga AMH. Apabila masih memungkinkan untuk program fertility, maka diperbolehkan untuk menjalani stimulasi ovarium. Dan laporan dari mereka itu, angka kejadian stimulasi ovarium akan meningkatkan recurrency 2 sampai 4 kali lipat lebih besar pada kelompok stimulasi dibandingkan kelompok tanpa stimulasi. Tetapi pesan dari mereka itu tidak perlu cemas dengan recurrency-nya. Kenapa? Karena pada kasus recurrency pun itu masih manageable. Artinya kecenderungan untuk tampil sebagai invasif karsinoma itu sangat kecil. Jadi kalaupun muncul recurrency adalah akan tampil sebagai borderline ovarian tumor juga yang masih sangat curable gitu. Jadi disarankan seperti itu. Kemudian ada lagi studi yang menyebutkan bahwa angka kejadian recurrency itu dilaporkan lebih banyak pada stimulasi yang lebih dari sama dengan 12 siklus. Sebetulnya dengan angka itu dilaporkan angka recurrency-nya lebih tinggi, dok. Terima kasih. ya, Demikian, dok. ya, baik. Terima kasih Dr. Sutrisno, Dr. Indiarto. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Tentang induksi ya, induksi ovulasi pada pasien-pasien dengan tumor ovarium borderline. Ya, saya sedikit aja dok. Ya, Kalau silakan. dari pasien dengan induksi ovulasi sih eh, sesuai dengan mungkin dilihat dulu usianya dokter. Jadi apakah dia sudah lebih dari 30 atau kurang, dan kemudian AMH-nya juga untuk mengetahui umur biologis ovariumnya. Mengenai aturan 2 tahun tadi sih saya juga sudah pernah baca, jadi memang sebelum 2 tahun saya akan meningkatkan kemungkinan relapse. Terus perlu dikasih penjelasan bahwa pada BOT stadium sangat berpengaruh
terhadap relapse pada fertility sparing, Dok. Pada stadium 2 sampai 4 dia 13% relapse, Dok, jika dilakukan fertility sparing, Dokter. Itu, Dok. Kemudian mengenai induksi ovulasi tadi sih mungkin sejalan dengan terapi hormonal pada BOT, jadi saya baca sih dia dengan letrozole, aromatase inhibitor. Menurut saya udah, makasih, Dok. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, eh, selamat sore dok, Indok, apakah rekomendasi pemeriksaan untuk screening kanker ovarium, apakah CA125 bisa dilakukan sebagai pemeriksaan screening? Nah, ini pertanyaannya ini kan untuk men-screening, ya, men-screening kasus-kasus tumor ovarium borderline, ya. Apakah bisa digunakan CA125? Ya, silakan Dr. Sisno. Baik, jadi berbicara secara umum untuk ovarian mass itu memang telah ada meta-analisisnya bahwa sampai saat ini kita belum ada metode screening untuk ovarian mass ya dok ya, termasuk juga untuk borderline ovarian tumor. Jadi kita tahu bahwa CA125 itu sensitif tetapi tidak spesifik. Artinya ada banyak hal yang dapat memicu peningkatan dari CA125. Dan pada tipe seros kita juga tidak gunakan CA125 pada tipe musinus, mohon maaf. Pada tipe musinus itu kita tidak gunakan CA125 untuk pemantauan tumor marker. Jadi kita memang harus sangat selektif menggunakan CA125. Dan kata-katanya di sini mungkin sebutannya bukan screening ya dok, tetapi catatan atau alarm atau warning saja. Seperti itu dok, saya kira dok. Ya, betul. Artinya nih pertanyaan ini, kalau bertanya screening, artinya ketemu pasien tapi belum diketahui apakah dia kanker tumor ovarium borderline atau bukan, tapi hanya untuk memprediksi barangkali, ya, apakah ini mengarah ke tumor ovarium borderline. Ada bisa tambahkan, Dr. Indiarto? Di Indonesia udah pada BOT CA125 tidak bisa membedakan BOT dengan invasif karsinoma, Dokter. Mungkin bisa dengan alternatif CA199, tetapi harus disingkirkan kemungkinan tumor pada pankreatikobiliar, Dokter. Kemudian CA harus disingkirkan kemungkinan CA gastrointestinal lainnya, Dok. Jadi kalau yang saya baca sih memang tidak spesifik untuk BOT, Dokter, CA125, Dok. Ya. Saya udah. Ya, baik, terima kasih. Barangkali untuk screening masih bisa dibantu dengan CT scan, ya, MRI barangkali. Cuma kan tidak semua fasilitas kesehatan di Indonesia ini punya MRI atau CT scan, ya. Barangkali juga itu salah satu tantangan besar juga ke depannya, ya. Berikutnya pertanyaannya adalah, untuk kasus borderline tumor di kemo jika ada metastasis jauh. Berarti untuk tumor ovarium borderline ini bisa juga terjadi metastasis. Apakah penyerahan ablasi yang harus dilakukan karena awalnya ini tidak perlu di kemo? Ini pertanyaannya tadi itu memang ini agak spesifik pertanyaannya, ya. Karena tadi sempat jelaskan bahwa untuk tumor borderline itu umumnya ini tidak perlu di kemoterapi kecuali kalau terjadi misalnya terjadi metastasis yang invasif ke organ lain, itu barangkali bisa dilakukan diberikan kemoterapi dengan regimen platinum base, ya. Tapi ini tentunya case by case, ya. Barangkali ada yang perlu ini barangkali dijelaskan oleh Dr. Sisno, silakan. Iya. Mengenai perlunya kemoterapi pada pasien, ya, pasien tumor ovarium borderline. Iya dok, baik dok. Jadi terkait dengan kemoterapi tentu kita harus kembali pada prinsip mekanisme kerja dari agen-agen obat sitostatika, bahwa Betul. obat-obat sitostatika itu akan bekerja optimal pada sel-sel yang aktif membelah gitu. Ya. Sementara pada kasus borderline ovarian tumor itu eh, molekuler basic konsepnya adalah mereka slow growing dengan eh, pada fase siklus selnya lebih dominan pada fase quiescence. Artinya pada fase G0 mereka tidak banyak pada fase yang aktif membelah sensitif kemoterapi. Jadi itu yang menjadi perdebatan hingga saat ini mengenai penggunaan kemoterapi pada kasus borderline karena mereka tadi slow growing dan tidak kemosensitif begitu dok. Jadi
pasien itu harus diedukasi mengenai sebelum pemberian kemoterapi kita harus mempertimbangkan risk benefit. Mungkin risknya akan lebih besar daripada benefitnya. Apabila pada kasus khusus, contoh misalnya tadi disampaikan di awal bahwa 75% kasus kita bisa temukan 70-80% kasus ditemukan pada early stage. Sementara hingga 20% kasus ditemukan pada advanced dan tidak menutup kemungkinan kita temukan metastasis jauh, salah satunya adalah efusi pleura dan lain-lain. Nah, pada kasus seperti itu dan lagi pada tipe seros dengan tampilan mikropapiler atau mikroinvasif, maka lebih dalam beberapa case report dilaporkan masih sensitif, dok. Tetapi yang harus kita lakukan pemantauan respon kemoterapi, baik itu dengan imaging maupun dengan tumor markernya, dok. Apabila dalam pemantauan kita kategorikan sebagai stable disease atau bahkan progresif, maka kita harus hentikan pemberian obat kemoterapi tersebut, dok. Terima kasih, dok. Ya, baik, terima kasih, Dr. Sisno. Jadi cukup jelas ya, bahwa kemoterapi ini tentunya harus kita lihat antara efek dan benefit ya. Sebetulnya secara umum kan sudah ada konsensus bahwa tumor ovarium borderline itu dengan tanpa adanya implan yang invasif itu tidak perlu diberikan kemoterapi ya. Jadi cukup jelas. Barangkali dari Dr. Idiarto Wirjawan ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, saya udah prinsipnya pasien BUT yang terapinya ada itu. Jadi kemoterapi diberikan pada metastasis jauh. Cuman yang saya maaf ya dok, yang saya baca itu dia pakai endokrin terapi dok dengan aromatase inhibitor dok, saya dok. Ya. Jadi kontrasolnya dengan surgery dok. Ya. Okay. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dok, bagaimana melaporkan laporan operasi kista yang baik? Jadi maksudnya setelah dioperasi kista, ya tentunya seorang SPOG harus membuat laporan, ya laporan tentang operasi itu. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat laporan operasi kista yang baik dan bagaimana mengkonseling pasien tentang kemungkinan relaparotomi. Nah, ini penting juga ini ya. Mulai dari inform concern ya, bagaimana mengkonseling pasien. Misalnya sebelum operasi tentunya seorang SPOG akan menjelaskan kepada pasiennya, Bu, ini kita mau operasi ya. Kemudian berarti juga dijelaskan kemungkinan relaparotomi yang ditanyakan sini. Termasuk yang menarik di sini adalah barangkali pertanyaan bagaimana membuat laporan operasi kista yang baik. Ini barangkali juga ada hubungannya dengan banyaknya tuntutan dalam masyarakat ya. Kalau misalnya kita salah operasi, salah membuat laporan operasi, nanti diperiksa lawyer, barangkali ini juga jadi masalah ya. Jadi pertanyaannya ini baik cara saya ini, bagaimana kita bisa membuat suatu laporan yang baik ya, sehingga terutama untuk memproteksi diri kita ya. So the lawyer cannot getting us barangkali ya. Silakan Dr. Cisno. Cara membuat laporan operasi yang baik, kista yang baik, dan bagaimana memberikan konseling kepada pasien tentang kemungkinan relaparotomi. Silakan. Iya dok, jadi ini berarti yang pertama menjawab mengenai artinya konseling tentang kemungkinan relaparotomi itu disampaikan sebelum operasi gitu dok ya? Artinya ya, sebelum operasi. Ya, memang salah satu isu penting dalam borderline ovarian tumor adalah besarnya area abu-abu. Dari mulai epidemiologi pada usia, kita tahu epidemiologinya tuh usianya pada kurang dari 40 tahun. Di mana background-nya itu adalah pada kelompok yang memiliki histori infertilitas. Jadi mereka akan sangat sensitif terhadap isu pengangkatan uterus dan juga kedua adnexa. Dan mengenai temuan tadi, kita diberikan modalitas yang cukup banyak untuk memprediksi apakah
masa adnexa yang akan kita lakukan surgery itu apakah dia benign atau malignan atau bahkan borderline. Apakah itu dengan RMI, apakah itu dengan Roma atau IOTA. Pada prinsipnya asal kita memiliki data yang kuat dan konsisten dengan salah satu alat ukur yang kita gunakan, saya kira itu bisa menjadi dasar kita agar terhindar dari tuntutan, dok. Artinya kita harus memiliki data untuk kita sampaikan kepada pasien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa menampilkan data, tentu kita harus kompeten melakukan pemeriksaan pada masa adnexa. Dari mulai, artinya deskripsi masa adnexa kita harus mampu menjelaskan dengan detail bagaimana karakteristik masanya, bagaimana konsistensi atau karakteristik dari masa cairan intramasanya, apakah ditemukan area solid, apakah kita temukan papil, di mana di situ akan muncul kemungkinan apakah dia akan mostly malignan atau benign, dok. Kemudian dari situ tentu kita akan berlanjut pada tindakan operatif. Pada tindakan operatif itu, apabila kita memiliki fasilitas frozen section, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Indiarto bahwa frozen section untuk borderline itu juga masih pada area yang cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena untuk akurasinya itu paling rendah dibandingkan dengan masa benign atau malignan, di mana kisaran akurasinya itu adalah pada angka 60-70%. Artinya pada hasil frozen borderline masih ada 20-30% kemungkinan ganas dari blok parafinnya. Itu harus kita sampaikan kepada pasien. Dan apabila itu terjadi, tentu pasien harus bersiap untuk dilakukan relaparotomi. Kemudian apabila kita dalam center yang ada onkolognya, maka tidak ada salahnya untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan onkolog yang ada di tempat tersebut, bahwa ditemukan kasus sedemikian dan akan direncanakan untuk tindakan frozen section, dan harapannya akan mampu melakukan backup operatifnya. Itu yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, dok, untuk laporan operasinya adalah sebetulnya kita membutuhkan data temuan kafum abdomen dan pelvic. Bagaimana kondisi peritoneumnya, abdomen dan pelvic, bagaimana kondisi dari gaster, small bowel, kemudian large bowel, omentum, dan juga organ-organ upper abdomen, baik itu hepar, lien. Kita ingin mencari tahu adakah implan yang ada di tempat tersebut atau tidak, selain karakteristik massa sendiri. Gitu, dok. Termasuk itu juga kelenjar getah beningnya itu juga kita membutuhkan informasi apakah ada enlargement atau tidak. Demikian, Dr. Hasanuddin. Baik, terima kasih ya. Jadi cukup jelas dan lengkap ya. Barangkali karena waktu juga hampir habis, ini masih banyak pertanyaan. Barangkali kita bagi-bagi pertanyaannya. Ini langsung kita bahas ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, dok. Jika sudah BSU, tapi saat operasi tumornya pecah, stadium jadi naik. Untuk evaluasi pasca operasi juga samakah seperti yang disebutkan sebelumnya? Nah, ini silakan Dr. Indiarto. Jadi BSO saat operasi pecahnya. Lalu bagaimana evaluasi kita? Apakah sama juga dengan yang tidak pecah barangkali ya? Silakan Dr. Indiarto. Karena mereka tahu apabila pecah ini kan biasanya kan stadiumnya naik. Ya, misalnya kalau misalnya dia tumor dengan satu ovarium, harusnya dia 1A, karena pecah naik jadi 1C gitu ya barangkali stadiumnya. Silakan Dr. Indiarto. Terima kasih, dokter. Untuk kasus pada BOT, kita harus tunggu dulu PA definitifnya, dokter. Jadi setelah PA definitif keluar, itu tindakannya kalau BSO, dok, yang saya baca itu dia discharge, dok, tidak perlu evaluasi, asal itu tadi dokumentasinya harus bagus, dok. Jadi di foto di daerah pelvis itu menyingkirkan kemungkinan stadium 2, kemudian di foto bagian abdomen dan abdomen untuk menyingkirkan stadium 3, dok. Kalau pada saat operasi sih itu tidak mempengaruhi, maaf, dok, tidak mempengaruhi prognosis saya, menurut saya, karena dia udah BSO, dok.
Kecuali kalau dia Ya. endometrioid mungkin harus dilakukan kuretase atau HT pada pasien yang sudah menopause, Dok. Di Indonesia, Dok. Ya, baik. Artinya kalau sudah dilakukan BSO ya, walaupun dia pecah, tentunya evaluasi sama aja seperti evaluasi pada pasien-pasien Iya. tumor ovarium pada umumnya. Jadi tidak ada hal khusus ya yang di sini walaupun sudah pecah ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah pemantauan pada tumor borderline pasca operasi sama dengan keganasan? Dan apakah tumor borderline memiliki stadium seperti tumor ganas? Nah, ini menarik karena sebagian masih menganggap bahwa tumor borderline tumor borderline ini eh, dia kan dianggap jinak, tapi evaluasinya bagaimana? Lalu apakah stadiumnya juga sama seperti tumor ovarium ganas yang sebenarnya ya? Barangkali kita minta untuk menjawab Dr. Sisno SPG dulu, silakan. Iya dok, baik. Ya. Jadi ini ini yang bertanya adalah teman saya ini Dokter Doli. Silakan. Biasanya beliau udah punya jawaban sendiri nih dok, sebetulnya. Nanti beliau meminta untuk menjawab juga. Kayak ngetes Jadi ini ya. iya dok, ini sejak dulu begitu dok. Jadi memang kalau untuk pemantauan borderline dengan invasif karsinoma itu akan lebih mudah pada kelompok invasif karsinoma karena bagaimanapun juga tentu dari temuan imaging dan tumor marker pada invasif karsinoma akan lebih ekspresif ya dok. Jadi kita akan lebih mudah melakukan pemantauan pada kelompok yang malignan. Sementara untuk staging, maka hingga saat ini kita masih samakan dok. Jadi untuk borderline memiliki staging yang sama dengan Vigo untuk invasif karsinoma. Demikian Dokter Doli. Terima kasih, Dr. Sisno. Barangkali ini Dr. Indiarto Widiawan mau menambahkan, silakan. Terima kasih, Dokter. Kalau dari figure stadinya sama, Dok. Jadi sama seperti invasif karsinoma, cuman dia angka relapse-nya mungkin kalau saya baca di robot trial itu dia 74 relapse, jadi sekitar 7,8% relapse, Dok. Kemudian sekitar separuhnya itu dia menjadi transformasi maligna, Dok. Jadi high grade CA. Tapi untungnya di sini sih musinus, Dok. Banyak di Indonesia, tapi yang jadi high grade CA mungkin yang serus, Dok. Nah, jadi pemantauannya sih sama seperti CA ovarium, cuman karena dia slow growing mungkin lebih panjang, Dokter. Itu kelemahannya. Kemudian pada fertility sparing sih kemungkinan tidak perlu di staging jika sudah memenuhi kebutuhan fertilitasnya, Dokter. Jadi yang saya baca seperti itu, Dok. Jadi setelah cukup anak tidak perlu dilakukan staging, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Diarto ya. Tanpa terasa 1 jam sudah berlalu ya. Diskusi cukup hangat dan menarik. Kelihatannya 1 jam kurang ini ya. Masih banyak yang harus dibahas ya. Artinya tumor ovarian borderline ya, walaupun dibilang jinak enggak, ganas enggak, tapi dengan leukocyte malignancy memang still big challenging ya. Jadi masih banyak orang yang bertanya-tanya apakah dia bisa hamil ya, apakah dia perlu kemoterapi ya, apakah bagaimana pemantauan, apakah sama seperti tumor ovarium ganas pada umumnya ya. Jadi pada ASOGI ke-90 ini semuanya terjawab ya. Jadi take home message adalah pertama bahwa tumor ovarium borderline ini ya pada umumnya tidak perlu kemoterapi ya. Kemudian bisa dilakukan pemantauan, kemudian pasien bisa hamil ya, bisa hamil ya. Kemudian angka survival rate-nya cukup tinggi pada pasien-pasien dengan tumor ovarian borderline dan dengan juga angka kekambuhan juga yang rendah ya. Jadi tumor ovarian borderline tidaklah menjadi momok seperti tumor ovarium atau ganas yang lain ya. Jadi dia berbeda behaviornya. Demikian saja saya sebagai moderator
terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang ikut dalam acara diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sebesarnya kepada kedua narasumber kita, ya, Dr. Cisno, SPOG, Subspesialis Onkologi MKS, Dr. Yarto Widiawan, SPOG, Subspesialis Onkologi, ya. Juga kepada pengarah acara kita, Dr. Khairunisa Nopitasari, SPOG, ya. Juga kepada adinda saya, ya, Sekjen Ogi yang selalu setia, ya, mengawal kita, ya, mulai dari Asogi 1 sampai Asogi yang 90, ya. Nah, Dr. Topan Widya Utami, ya, mudah-mudahan cepat menjadi prof. Ya, baik, dengan saja. Dr. Hasanuddin. Baik, dengan saja lebih dan kurang selaku moderator tentunya ada kesalahan di sana sini, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dr. Kanisa Nurasari, SPOG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Dr. Nisa, saya boleh nggak nambahin sedikit aja ya, Dr. Hasanuddin? Ya, silakan Dr. Topan. Ya. Iya, jadi ya luar biasa ya. Saya rasa apresiasi yang sangat tinggi ya, setinggi-tingginya kepada nih kakak saya ya dari Aceh, Dr. Hasanuddin, kemudian adik-adik saya, Dr. Trisno dan Dr. Indi ya. Luar biasa. Saya rasa ini memang topik yang ini sekali ya, sangat-sangat menarik ya, karena di gray area gitu, gray area ya Dok ya. Jadi mungkin sedikit saja yang menjadi informasi atau sharing update saat ini. Kami dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia memang sudah menyusun ya Dr. Hasanuddin, Dr. Trisno dan Dr. Indi tentang PNPK ya, Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran terkait dengan kanker ovarium epitelial maupun yang non epitelial ya. Jadi tadi sudah banyak dikupas, saya rasa saya tidak akan mengulang lagi. Namun tentunya teman sejauh sekalian, yang paling penting adalah seleksi kasus ya, seleksi kasus. Jadi ini pasti borderline nih, pre-op nggak bisa begitu gitu ya. Jadi yang harus ditajamkan adalah seleksi kasus dalam arti pre-op diagnosis tadi gitu ya. Jadi memang tadi sudah disinggung oleh Dr. Hasanuddin, tentunya Dr. Trisno dan Dr. Indi, apapun modalitas untuk risk of malignancy teman-teman sejawat ya. Karena ketika kita berhadapan bukan masalah borderline-nya nanti hasil TC-nya, tapi ketika teman-teman mendapatkan unpredicted ovarian cancer. Nah, itu masalah jadinya ya. Jadi penajaman tindakan pre-op untuk apakah ini laparotomi VC dilakukan oleh seorang ginekologi non-onkologi atau memang langsung ditujukan kepada seorang onkologi ginekologi, itu adalah sangat-sangat penting karena kita jelas ya, evidence menyatakan jika sudah terdiagnosis tegak dengan VC misalkan ovarian cancer, ternyata maaf ya teman-teman sejawat tidak siap untuk melakukan suatu complex surgical staging atau bahkan pun misalkan unpredictable suatu advance ya ovarian cancer, ternyata maaf ya, jadi kayaknya kesana kok diacak-acak, itu akan sangat-sangat menentukan overall survival pasien-pasien kita ya. Kami banyak ya di RSCM, mungkin di center-center yang lain mendapatkan kasus yang incomplete ya Dr. Hasanuddin. Jadi sekali lagi yang penting seleksi kasus. Nah, kami sudah menyusun di PNPK, jika misalkan risk of malignancy-nya ya kita mungkin pakai IOTA misalkan atau RMI silakan. Kalau misalkan RR-nya teman-teman sudah dapat kalkulator untuk IOTA ADNEX ya. Kalau misalkan easy descriptors atau simple rules-nya memang sudah lewat, nggak bisa inkonklusif ya, kita jatuh pada IOTA ADNEX model, di mana kalau misalkan RR-nya borderline, kemudian BD-nya jinak, silakan teman-teman melakukan sebagai laparotomi VC oleh sejawat ginekologi non-onkologi, tapi tetap ada backup teman-teman sekalian, di mana di center tersebut ada seorang onkolog yang suatu waktu bisa dipanggil ketika mendapatkan hasil VC ternyata ganas gitu ya. Kita nggak bisa ngarepin borderline terus-terusan borderline atau benign. Nah, tapi pada kondisi RR, pada IOTA ADNEX-nya borderline dengan DD malignan, teman-teman tidak boleh lakukan. Sejak awal dirujuk. Ya, kalau kita melihat ORAT score-nya, kalau ORAT score minimal 10% itu warnanya sudah orange ya. 10% sampai kurang dari 50% itu ORAT score-nya orange, di mana dilakukan oleh ginekologi non-onkologi, namun dengan consultation ya dengan gynecologist atau langsung solely. Solely itu artinya memang langsung aja dikerjakan oleh seorang onkologi gitu ya. Jadi memang batasnya adalah teman-teman di borderline dengan DD benign.
Ketika borderline DD malignan itu bukan pada tempatnya teman-teman melakukan. Itu yang penting adalah seleksi kasus ya, gitu ya. Karena kita tidak bisa selalu menyandarkan pada VC ya. Jadi mungkin itu saja dari saya rasa teman-teman juga harus mempertajam tentang mungkin tidak terlalu jauh ya. Misalkan RMI, Risk of Malignancy Index itu rasanya lebih sederhana kalau misalkan belum pernah menggunakan IOTA, ATMEX atau bahkan ORAT score. Saya rasa RMI ketika misalkan katakanlah di atas 200, PNPK kami dalam hal ini banyak kemarin ya diskusi mau pakai berapa ya. Kalau misalkan 25 sampai 200 RMI itu risk of malignancy index-nya 20% sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita mau rapih untuk seluruh perempuan Indonesia ini rapih ya mendapatkan pelayanan terbaik, sebenarnya itu dirujuk langsung. Tapi kami sadar bahwa ini Indonesia terdiri dari berapa puluhan ribu pulau ya, 17.000 lebih gitu ya, belasan ribu pulau. Jadi kami melonggarkan ketika RMI di atas 200 itu harus dilakukan perujukan karena risk of malignancy-nya mencapai 70% gitu ya teman-teman. Jadi artinya BOT, borderline ovarian tumor, itu jelas bisa dilakukan oleh teman-teman, bahkan observasinya pun bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah seleksi kasus di mana teman-teman melakukan pre-op diagnosis penegakan tersebut. Karena kita berhadapan pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 yang luar biasa. Dalam 14 hari ketika pengaduan itu sudah disampaikan kepada majelis ya, karena maaf ya, ketika kita melakukan miss ya, pasien tidak terima, ketika tidak ada respon itu bisa langsung dimasukkan ke dalam ranah hukum ya, di meja hijau. Jadi hati-hati sekali. Mungkin itu message dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Hari ini tercatat 442 Dr. Hasanuddin registran, tapi yang bergabung memang 240-an sekian ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sekali Dr. Trisno, Dr. Indi, adik-adik saya dan kakak saya yang luar biasa baik hati, Dr. Hasanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, luar biasa, padat sekali diskusi kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber dan juga moderator, Dr. Hasanuddin, Dr. Sutrisno, Dr. Indi, Dr. Tovan. Dan 1 jam lebih sudah kita berdiskusi, sampai kita di akhir acara. Semoga diskusi kita sore hari ini membawa banyak manfaat, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan seluruh atensi dari peserta ASOGI. Dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan kembali upcoming event HOGI di bulan Desember nanti. Izin saya share screen sebentar. Jadi kita ada INASMI 2, Second INASGO Scientific Meeting di bulan Desember, tanggal 9 dan tanggal 10 kita ada simposiumnya, kemudian tanggal 11 dan 12 Desember kita ada workshop ginekologi surgery dan juga manajemen lesi prakanker. Untuk pendaftaran sudah dibuka dan early bird berakhir di akhir bulan September ini. Namun untuk info lebih lanjut bisa diakses di www.inasmi.com. Kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para peserta yang berkenan untuk mengikuti paper dan video competition. Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI di berikutnya di bulan Oktober tentunya, setiap hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Mohon izin Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.